kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau begitu baik pada kami. Engkaulah yang mengurapi kami, sehingga kami dipantaskan untuk bekerja bagi-Mu. Biarlah kami semua merendah di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang mengangkat kami dari segala jurang ketidakpantasan, menjadi pantas di hadapan-Mu karena salib-Mu, karena karya-Mu. Biarlah kami boleh menerima anugerah-Mu senantiasa, karena bukan karya kami yang melayakkan kami, namun hanya karena karya-Mu, salib-Mu Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu ya Bapa, Roh-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan Yesus, yang melindungi kami, memagari kami, memantaskan kami bekerja bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar banyak, biarlah kami percaya banyak, biarlah kami mengerti banyak, biarlah kami berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam Lukas 18 di ayat 9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini penting sekali betapa kita percaya mengenai teori ini, ya, juga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 15, dikatakan di ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, kita belajar dari dua bagian informasi Lukas 18 maupun juga Matius 15 ini mengenai kerendahan hati yang Tuhan Yesus mau ada pada kita semua. Jangan pernah menganggap kita penting, membuat kita merasa beda sama orang lain. Karena kata Farisi, faras itu berarti distinktif, ya, merasa beda sama orang lain, merasa beda sendiri, merasa spesial. Tidak perlu merasa spesial, merasa lebih hebat dari orang lain, ya, merasa lebih benar dari orang lain, apalagi paling benar di antara orang lain. Tidak perlu, bahkan dilarang keras. Tuhan senang dengan orang yang merendah di depannya. Tuhan izinkan perempuan orang Kanaan itu dianggap, ya, menganggap rendah dirinya dulu. Tuhan izinkan hal itu dengan pura-pura tidak mau dengar teriak-teriakannya. Namun pada kenyataannya Tuhan mau melihat kerendahan hati yang stabil. Tuhan suka melihat orang-orang yang terus merendah, tidak pura-pura merendah, tidak di depan orang saja merendah, tapi benar-benar merendah dalam hatinya. Seperti seorang yang pemungut cukai, yang benar-benar tidak berani menghadap ke Tuhan, namun tetap datang dan berdoa kepada Tuhan dengan serius.
namun tidak berani, tidak merasa dirinya pantas. Itulah yang Tuhan suka. Silakan tetap datang ke ibadah, silakan datang beribadah. Namun hati beribadah bukanlah hati menyombongkan atau meninggikan diri di depan Tuhan. Namun merasa Tuhan yang melayakan kita boleh datang, merasakan kerendahan hati yang sebenarnya. Karena kita semua dipantaskan, bukan kita pantas di depan Tuhan aslinya. Mari kita selalu merendah seperti seorang ibu orang Kanaan yang merendah di depan Tuhan dengan menganggap bahwa seperti anjing boleh dapat remah-remah makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Karena itulah suatu konsep penyembahan di depan Tuhan. Proskuneo yang artinya menjilat tangan tuannya seperti anjing menjilat tangan manusia tuannya. Kita menyembah Tuhan, kita merendah di depan Tuhan. Kita mau melayakan diri di depan Tuhan dengan merasa tidak layak. Karena hanya Tuhanlah melayakan kita. Mari semakin merendah di depan Tuhan, itulah puasa, itulah pantang, itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan selama kita hidup di bumi. Kita masih boleh melayani Tuhan adalah suatu hal besar. Itulah pantang atau puasa rohani yang harusnya ada di hati semua orang yang berpuasa. Puasa fisik tetap dibutuhkan, namun puasa rohani adalah yang terbaik. Karena orang Farisi itu berkata, dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia membayar perpuluhan untuk segala yang dia terima, dia miliki. Dan dia tidak melakukan kesalahan. Namun Tuhan mau kita berpantang, berpuasa, berdoa, merendah dari hati. Kita takut Tuhan dari hati. Kita menyembah Tuhan dari hati. Namun secara fisik pun kita datang ke bait Allah. Secara fisik pun seperti tadi seorang pemungut cukai datang ke bait Allah, sama-sama datang ya, tidak di rumah saja, tidak malas, tetap beribadah, tetap datang, namun merendah di depan Tuhan. Sama dengan perempuan itu datang ke Yesus. Perempuan Kanaan itu tetap datang ke Yesus, tetap beribadah, berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Tidak menjauh, tetap datang, mendekat, namun merendah, percaya bahwa kita tidak diutamakan, kita tidak merasa utama di depan Tuhan, namun Tuhanlah yang selalu melayakan, bahkan pada waktunya mengutamakan kita hamba-hamba Allah pada waktunya. Namun kita bekerja terus, kita jangan merasa diri utama atau penting di depan Tuhan, namun kita selalu merendah. Boleh bekerja bagi Tuhan saja sudah sangat anugerah. Tuhan Yesus memberkati ibadah rohani kita, puasa rohani kita, kerendahan hati rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jiwaku bermazmur bagimu Tuhan. Kunaikan syukur karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Dan segala pujianku hanya bagi satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Syukur padamu Yesus, Engkau